Iya, maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak. Begini Pak, kebetulan saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dari praktek pengambilan keputusan. Kira-kira boleh nggak saya mengajukan beberapa pertanyaan dengan Bapak? Boleh. Ya, jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah SMK Al-Maksum ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, kira-kira gimana ceritanya Pak? Oke. Yang namanya proses kepemimpinan itu pasti akan dihadapkan dengan masalah, baik masalah etika profesi ataupun masalah yang berkaitan dengan dilema itu sendiri. Emang cenderung masalah yang saya hadapi itu akan disebut dilema, karena ketika saya harus ambil kebijakan, ini bakal menabrak kebijakan yang lain gitu. Nah, ada hal-hal yang terkadang penyelesaiannya itu di luar sistem yang sudah ada, terpaksa diambil secara profesional lah gitu. Kalau menurut Bapak ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul tadi, apakah itu dilema etika atau bujukan moral? Saya mengidentifikasi kasus ataupun saya tidak mengatakan kasus lah, tapi bagian dari ujian dalam kepemimpinan lah gitu. Nah, kalau saya sebut kasus, ini akan beda lagi penanganannya gitu, karena kalau sudah kasus ini kan butuh penanganan khusus. Jadi problem-problem itu saya identifikasi dengan mengelompokkan permasalahan yang sifatnya berkenaan dengan keprofesian, di mana ketika saya ambil satu kebijakan, ini pasti akan menyinggung kebijakan lainnya. Di mana ketika saya memutuskan, ini pasti akan menyenggol kepentingan yang lainnya. Misalnya, contoh ringan saja lah, kalau di sekolah itu katakanlah keterlambatan guru. Keterlambatan guru ini kan tentu tidak serta-merta saya memvonisnya sebagai sebuah kesalahan. Di sana ada faktor-faktor lain yang membuat guru terlambat. Satu di antaranya itu pernah saya pertanyakan kepada guru soal keterlambatan. Ini ternyata ada hal yang harus dikerjakan yang sama-sama penting, misalnya mengurus orang tua yang sedang sakit. Nah, di sini saya nggak bisa membuat sebuah keputusan yang sifatnya paku mati, yang memvonis guru itu terlambat datang ke sekolah karena kelalaian. Tidak bisa. Ternyata setelah ditelusuri, saya cek kembali, masalahnya adalah mengurus orang tua yang sakit. Ini kan nggak bisa saya putuskan si guru tadi bersalah gitu sepenuhnya, tidak. Tapi dalam konteks itu ini saya dihadapkan dengan sebuah dilema. Apakah saya mau putuskan guru itu bersalah, ataukah saya malah memberi kelonggaran kepada guru? Kalau menghadapi kasus yang seperti Bapak sampaikan tadi, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya tadi, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang dalam memutuskannya itu saya selalu mengajak cerita terlebih dahulu terhadap diri yang bersangkutan. Saya selusuri terlebih dahulu penyebabnya. Kemudian selanjutnya saya mengajak beberapa stakeholder untuk berdiskusi terkait permasalahan tersebut, sehingga muncullah satu kesimpulan. Jadi saya melakukan itu karena saya menganggap keputusan yang dihasilkan dengan musyawarah
Ini akan jauh lebih baik ketimbang saya harus memutuskan secara pribadi. Karena saya tahu ini adalah ilmu etika, bukan sebuah bentuk kesalahan murni. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi dari Bapak sendiri untuk biasanya menyelesaikan permasalahan seperti ini? Memang pada akhirnya saya mengajak cerita lah katakan kepada guru yang bersangkutan untuk memberikan solusi lah atas keterlambatan ini. Solusinya itu yang bisa diselesaikan sendiri oleh si guru tadi, yang situasinya itu memungkinkan si guru tadi untuk meminimalisir keterlambatannya dengan beberapa kondisi yang ia hadapi di rumah, dengan menyesuaikan kondisi yang dihadapi di rumah supaya setidaknya bisa diminimalisir. Jadi saya tetap mempertimbangkannya dengan melihat unsur-unsur intern dari guru tersebut juga. Selanjutnya Pak, kira-kira ada nggak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah ada? Jadi masih konteksnya guru yang terlambat tadi, masih pada satu fokusnya. Jadi hal yang efektif itu ternyata muncul dari guru itu sendiri, sehingga saya sebut efektif. Kenapa? Akhirnya si guru bisa memanajemen waktunya sendiri dengan katakanlah sumber daya yang ada di rumah, sehingga dia bisa meminimalisir keterlambatannya. Saya pikir itu yang efektif. Selama ini dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, kira-kira tantangan apa yang Bapak rasakan? Kalau secara pribadi itu pasti hati nurani itu tantangannya. Nah, hati nurani inilah, ketika hati nurani sudah berbicara, inilah yang membuat keputusan itu menjadi sangat berat. Nah, jadi hati nurani lah yang harus saya lawan. Jadi harus tega kali gitu. Dan harus tega, tapi harus bisa memilih dan memilah lah mana yang terbaik. Ya, salah satu jalannya tadi adalah musyawarah atau berdiskusi secara intens. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan gitu ya atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Misalnya gini Pak, Bapak spontan langsung menyelesaikannya atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus seperti ini? Pada umumnya saya langsung spontan saja ketika menyelesaikan dilema etika, ya khusus dilema etika ini, karena ini bagian dari permasalahan yang agak sulit untuk diselesaikan secara aturan gitu. Maka saya nggak membuat jadwal khusus, tapi spontan saja supaya sesegera mungkin lah permasalahan itu bisa teratasi dengan tidak mengabaikan ataupun mengesampingkan perasaan dari orang tersebut. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tadi? Tentu pastinya ada, karena saya di sekolah ini kan tidak sendiri. Itulah tadi saya katakan, saya mengambil keputusan itu dengan bermusyawarah dengan beberapa rekan-rekan guru yang ada di kepemimpinan, katakanlah stakeholder dari SMK itu sendiri. Katakan entah PKS 1-nya, PKS 2 seperti itu. Jadi suara yang, keputusan yang saya suarakan itu bukan mutlak dari suara saya sendiri, tapi hasil diskusi bersama rekan-rekan. Itu yang memudahkan. Iya, jadi pertanyaan terakhir ini ya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika tadi? Memandang masalah itu secara utuh dari sudut pandang yang tepat, karena tidak semua masalah itu harus diselesaikan berdasarkan aturan yang ada. Tapi ada
unsur apa ya, unsur batin dalam menyelesaikannya, unsur psikis lah gitu. Apa ya Pak, peduli gitu ya, simpati Ya, atau simpati. empati gitu ya. Ya. Baiklah Bapak, terima kasih banyak karena sudah bersedia menjadi narasumber wawancara saya. Ya, semoga kedepannya Bapak makin sukses memimpin SMK Al-Maksum ini. Ya, mungkin kita cukupkan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu siang ini? Alhamdulillah baik. Begini Bu, kebetulan saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Kira-kira saya boleh nggak mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh. Iya, kita mulai ya Ibu. Iya, begini Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah SMA Al-Maksum ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin dalam menyelesaikan masalah tersebut yang menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Ibu menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaiannya? Nah, kalau masalah itu sudah pasti ada. Yang terutama masalah pada siswa. Misalnya ada siswa yang mungkin dia memiliki kenakalan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di sekolah, dan pelanggaran-pelanggaran itu sudah berulang kali dilakukannya. Proses, kemudian diberi sanksi, dibina, dibimbing oleh guru BK, wali kelas, begitu juga dengan guru-guru yang lainnya, tetapi masih berulang kembali. Nah, maka untuk masalah-masalah kasus seperti itu, kita mengambil keputusan akhir tentunya. Proses pertama, kedua, ketiga, keempat tidak bisa merubah sikap anak tersebut, maka pengambilan keputusan terakhir yaitu dikembalikan kepada orang tuanya dengan menyarankan itu sebagai pembelajaran buat anak agar dipindahkan ke sekolah lain. Jadi agar anak tersebut memiliki rasa bahwa sanksi itu ada. Tetapi di situ terkadang masalah dari kita ini, orang tua tidak mau memindahkan anak tersebut, sehingga kita memang harus benar-benar menyiapkan dokumentasi proses yang sudah dilakukan. Nah, dengan seperti itu, kalaupun memang diterus-teruskan, ya siswa itu tidak akan mengalami perubahan. Makanya ya dengan cara pendekatan dengan orang tua, dengan cara menyuratinya, dan dengan cara memberikan surat supaya anak tersebut diberikan pembinaan di sekolah lain, ya alhamdulillah itu bisa terselesaikan. Jadi kira-kira kalau Ibu menghadapi masalah-masalah tersebut, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi bahwa masalah tersebut ini adalah masalah dilema etika, bukan masalah bujukan moral? Nah, di situ saya memiliki data-data dari, tentunya saya kutip dari proses-proses yang dilakukan oleh BK, kemudian wali kelas, kemudian data-data juga saya peroleh dari wakil kesiswaan saya. Jadi di situ
proses tadi dari data-data yang diperoleh, bisa juga dari angket siswa, dari asesmen itu, asesmen diagnostik ya Bu ya. Iya. Dari proses itu kita menyebar angket berupa Google Form, nanti di situ kita bisa ketahui bagaimana hasil dari asesmen diagnostik anak-anak tersebut. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama nih untuk masalah-masalah dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan? Nah, kalau menyikapi yang sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai kebajikan, itu saya tetap mengambil keputusan itu berdasarkan hasil rapat. Jadi dari hasil rapat tadi, mana nanti peluang suara terbanyak, hasil musyawarah terbanyak, itu punya saya. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi Ibu yang biasanya Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini yang sama-sama benar tadi? Jarang sekali terjadi. Oh ya. Ya, jarang sekali. Kira-kira gitu, adakah hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi seperti dilema etika tadi yang sama-sama ini lebih ke proses sudah di akhir, tentunya sudah tentunya pengembalian siswa ke orang tua itu terus terang saya tidak tega, apalagi melihat orang tua ketika itu menangis melihat ternyata anaknya sudah banyak terlalu diproses, ternyata anak juga tidak berubah, orang tua juga tetap memohon supaya anaknya tetap sekolah di sini. Itu kita benar-benar tidak tega. Cuman demi masa depan si anak tadi agar mendapatkan pembelajaran, perubahan pembelajaran, mungkin nanti di sekolah lain bisa merubah dirinya, ya saya harus tega dengan itu. kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Nah, untuk tantangan-tantangan tadi, terkadang beberapa wali kelas itu tidak memiliki data yang lengkap dalam memproses siswa. Sementara kita untuk mengembalikan anak dalam proses akhir itu kan harus lengkap data-data siswa, proses siswa itu. Tetapi sekarang sudah saya lebih perketat lagi aturan-aturan yang saya berikan kepada wali kelas, BK, dan itu nanti koordinatornya wakil kesiswaan, itu sudah saya perketat aturan-aturan itu supaya setiap proses apapun tetap didokumentasi, tanggal berapa, prosesnya apa, dan fotonya di-share. Apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Jadi misalnya Ibu menyelesaikannya secara spontan atau ada prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi? Tentunya prosedur itu ada. Kasus-kasus pertama biasa diproses oleh wali kelas dan BK. Kemudian kasus-kasus berikutnya BK itu setiap jam-jam kosongnya atau dalam satu hari itu menyediakan waktu 2 jam untuk membina siswa-siswa yang bermasalah. Nah, kemudian siswa yang sudah bermasalah terlalu banyak itu nanti diproseslah meningkat ke kesiswaan. Nah, setelah kesiswaan, proses siswa tadi juga tak terselesaikan, barulah nanti ke kepala sekolah untuk kegiatan, untuk proses akhir. Itu prosedurnya ya, Bu. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus yang Ibu alami? Tentunya ada. Nah, saya lebih mudah mengambil keputusan tadi karena wakil kesiswaan dan BK itu berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik, sehingga hasil proses dan wawancara ataupun laporan-laporan dari kesiswaan dan guru BK itu sangat memberikan kemudahan bagi saya untuk mengambil keputusan. Oke lah Ibu, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Nah, pengalaman yang saya alami, pernah dulu kasus anak siswa kita itu setiap saat dia setiap bulan itu ada melakukan kegiatan berkelahian
perkawinan dengan siswa lain, baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, dan itu dilakukannya lebih dari 4 kali, sehingga proses dilakukan tidak bisa juga tetap kasus berantem, kasus perkelahian di sekolah dari siswa kami itu tetap terjadi. Maka saya ambil satu siswa yang terbanyak masalahnya, itu saya kembalikan ke orang tuanya, dan alhamdulillah itu sangat membuat pembelajaran bagi siswa-siswa yang lain, sehingga siswa-siswa yang lain tidak melakukan perkelahian lagi setelah itu. Karena memang banyak siswa itu yang sangat takut kalau dipindahkan dari sekolah kami, karena termasuk sekolah kami ini sekolah yang sangat disukai oleh masyarakat karena etikanya, kemudian pembinaan karakternya sangat kuat. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan kesediaannya menjadi narasumber untuk wawancara saya. Semoga SMA Al-Maksum ini semakin sukses ya Ibu. Amin, amin. Kalau begitu kita sudahi Ibu wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.